Ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, menyatakan orang-orang yang tidak kemudian melaksanakan penyembelihan hewan kurban padahal dia mampu, nanti orang tersebut tidak akan mendapatkan minuman dari telaga Kausar yang ada di sorga. Kenapa? Lantaran orang-orang yang minum di telaga Kausar itu adalah lantaran orang-orang yang telah melaksanakan penyembelihan pada hari raya Idul Kurban. Wallahu ta'ala alam bis. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul aliyyul azim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam telah kita sampaikan keharibaan junjungan alam Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah. Sebagai khatib Al-Fakir berwasiat kepada saudaraku sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan amaliyah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang melaksanakan segala macam perintah-perintahnya dan meninggalkan segala macam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita dijadikan hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perayaan Idul Adha adalah perayaan di mana kaum muslimin pada hari itu, pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, kita melaksanakan yang namanya udhiyah, yaitu penyembelihan hewan kurban, di mana ada satu kisah, ada satu cerita yang menggambarkan betapa besarnya orang yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kisah ini tertuang di dalam kitab Zahratur Riyad. Di dalamnya tertulis ada dialog, ada sebuah dialog antara Nabi Allah Daud alaihi salam dengan Allahu Rabbuna, dengan Allah Tuhan kita. Ya Allah, Nabi Daud berkata kepada Allah, kalau misalkan umat Nabi Muhammad melaksanakan penyembelihan hewan kurban, seberapa besar pahalakah yang engkau berikan kepada mereka ya Rabb? Maka Allah pun berkata kepada Nabi Daud alaihi salam, kalau mereka umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hewan kurban, maka setiap bulunya yang hewan itu disembelihnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapuskan, maka aku akan hapuskan 10 dosa yang orang berkurban tersebut dari setiap bulunya. Lalu kemudian aku akan berikan 10 kebaikan. Dari satu bulu itu nanti aku akan ganjar dengan balasan yang luar biasa. Aku siapkan istana di sorga untuknya. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat rahimakumullah, betapa besar apa yang kemudian diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang berkurban. Maka pantaslah ketika kemudian ada seseorang yang mampu,
Ada seorang yang luar biasa, dia bisa membeli apapun yang dia beli, tetapi enggan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban fi ayyamit tasyrik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman yang luar biasa. Saudaraku sekalian, dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, beliau menyampaikan, man kana lahu sa'atun, atau di dalam riwayat yang lain, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mereka memiliki kelapangan harta, siapa yang mereka mendapatkan keluasan harta, siapa yang mereka merasa mampu untuk melaksanakan kurban tetapi mereka tidak mau melaksanakan kurban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yaqrabanna musallana, jangan kau dekati tempat solat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kemudian memberikan tafsir daripada hadis ini. Minimal ada dua penjelasan ulama terkait tentang hukum yang kemudian disimpulkan dari hadis ini. Pertama, orang yang tidak melaksanakan kurban padahal dia mampu untuk melaksanakannya, dia dikenakan hukuman dosa, yang dosa itu tentunya dosa yang kemudian mengakibatkan siksa nanti di akhirat kelak. Kalau misalkan kita mampu tidak melaksanakannya, dosa yang kita dapatkan, siksa yang akan kita dapatkan. Lalu yang kedua, ulama menjelaskan, menyimpulkan daripada hadis tersebut, karena tekstualnya fala yaqrabanna musallana, jangan kau dekati tempat solat kami, kata Rasulullah, maka orang yang tidak mau melaksanakan kurban tetapi dia kemudian melaksanakan solat Idul Adha, disuruh pergi dari tempat solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diizinkan untuk melaksanakan solat Idul Adha. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa kita seharusnya berfikir nikmat Allah banyak diberikan kepada kita, sedikit saja kita berikan di jalan Allah, itu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Dan bahkan Allah menginginkan kita melaksanakannya dengan diancam supaya kita bisa melaksanakannya, dan kita tidak akan mendapatkan ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ancaman berikutnya adalah orang-orang yang tidak melaksanakan kurban. Di dalam ayat di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, menyatakan orang-orang yang tidak kemudian melaksanakan penyembelihan hewan kurban padahal dia mampu, nanti orang tersebut tidak akan mendapatkan minuman dari telaga Kautsar yang ada di sorga. Kenapa? Lantaran orang-orang yang minum di telaga Kautsar itu adalah lantaran orang-orang yang telah melaksanakan penyembelihan pada hari raya Idul Kurban. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu saja mungkin yang dapat Al-Fakir sampaikan, karena terkait terbatasnya waktu yang kita punya pada Jumat kali ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu.